Halo semuanya, ketemu lagi bersama kami di channel Kirosan Story. Jangan lupa di subscribe ya guys. Masih berkaitan dengan peristiwa G30 SPKI tahun 1965 yang menelan korban 9 orang perwira TNI Angkatan Darat dan 1 orang anggota kepolisian berpangkat agen polisi kelas 2. 10 orang yang gugur dalam peristiwa tersebut dianugerahi gelar pahlawan revolusi dan mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa 1 tingkat oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Presiden tertanggal 5 Oktober 1965 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 yang menyatakan pahlawan revolusi diakui dan setara dengan pahlawan nasional. Selain itu, 8 dari pahlawan revolusi tersebut dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata dan 2 orang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Yogyakarta. Nah, episode kita kali ini, kami akan mengajak kalian untuk berkunjung ke tempat pemakaman pahlawan revolusi tersebut. Ini dia, Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta. Mungkin sebagian dari kalian sudah tidak asing lagi jika mendengar sebutan Taman Makam Pahlawan Kalibata. Sebuah tempat pemakaman para pahlawan, pejuang kemerdekaan, serta tokoh-tokoh dan pejabat penting bangsa Indonesia. Lokasinya berada di Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Raya Kalibata nomor 14, RT 14 RW 1, Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Sedikit sejarah lahirnya Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, guys. Taman Makam Pahlawan ini dibangun pada tahun 1953 atas prakarsa Presiden pertama Indonesia Soekarno yang menginginkan sebuah taman makam pahlawan yang lebih luas, besar dan megah. Hal ini menurut beliau perlu dikarenakan taman makam sebelumnya yang berada di Ancol dianggap kurang layak. Taman Makam Pahlawan Kalibata dirancang oleh Frederick Silaban, seorang arsitek Indonesia yang juga merancang Masjid Istiqlal dan Monumen Nasional. Dalam pembangunannya, proyek ini dikerjakan oleh kontraktor asal Belanda, Algemeen Ingenieurs en Architecten Bureau atau AIA, bekerjasama dengan Korps Zeni TNI Angkatan Darat. Bertepatan dengan Hari Pahlawan tanggal 10 November 1954, Presiden Soekarno meresmikan Taman Makam Pahlawan Kalibata. Saat itu komplek pemakaman ini memiliki luas 5 hektar dan telah menampung 121 pahlawan atau pejuang yang merupakan pindahan kerangka dari TMP Ancol. Pada tahun 1973, saat pemerintahan Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, Taman Makam Pahlawan Kalibata diperluas menjadi 25 hektar. Luas area ini masih bertahan hingga saat ini. Penamaan Taman Makam Pahlawan Kalibata sendiri mengalami perubahan yang awalnya bernama Taman Makam Pahlawan Kalibata atau disingkat TMP Kalibata pada masa Presiden Soekarno. Pada 6 April 1976, pada masa Presiden Soeharto, diubah menjadi Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata atau disingkat TMPN Kalibata. Terakhir pada tahun 2009, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20, Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata ditetapkan menjadi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata atau disingkat TMPN Utama Kalibata. Saat ini TMPN Utama Kalibata dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dan di sana terdapat 10.384 makam, termasuk 39 makam pahlawan nasional di TMPN Utama Kalibata. Makam-makam tersebut ditampung di atas lahan seluas 78.587 meter persegi. Bagi kalian yang ingin berkunjung ke TMPN Utama Kalibata, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Sebelum melapor ke pos pengamanan, peziarah akan melalui sebuah bangunan yang dinamakan ruang persemayaman. Posisinya sebelah kanan gerbang utama dan digunakan untuk menyemayamkan jenazah sebelum dikebumikan. Selanjutnya kita akan diarahkan ke pos penjagaan untuk mengisi buku tamu dan menitipkan kartu identitas selama berziarah. Oh ya, untuk memasuki TMPN Utama Kalibata, pengunjung tidak dikenakan biaya ya guys. Nah, setelah mendapatkan izin, selanjutnya dipersilahkan masuk. Kebetulan saat kami berkunjung, kami didampingi oleh staf pengelola. Sebelum memasuki area pemakaman,
Peziarah akan melalui dinding koridor yang terbuat dari beton dilapisi marmer berwarna kecoklatan yang bertuliskan nama-nama orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan ini dari masa ke masa yang dimulai dari tahun 1945. Bersebelahan dengan tembok nama tadi, terdapat bangunan yang diberi nama Ruang Buku Tamu yang berfungsi sebagai tempat pengisian dan penandatanganan buku tamu dalam rangka kegiatan upacara maupun ziarah resmi. Masih di area yang sama, bersebelahan dengan ruang buku tamu, berjejer foto-foto para pahlawan atau pejuang atau tokoh bangsa Indonesia yang dimakamkan di TMPN Utama Kalibata. Terdapat sekitar 27 foto pahlawan yang dipajang di koridor ini seperti Jenderal Besar Aha Nasution, Adam Malik, dan lain-lain. Selanjutnya kita bergeser ke gerbang utama. Terdapat sepasang gapura kembar yang menghadap ke Jalan Kalibata dengan tinggi 6 meter yang terbuat dari beton dan batu cadas. Kedua gapura tersebut mengapit gerbang utama selebar 12 meter menuju komplek pemakaman. Memasuki gerbang, terdapat 8 anak tangga yang melambangkan bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Oh ya, bagi setiap peziarah yang datang melalui gerbang ini, diwajibkan memberi penghormatan terlebih dahulu. Di ujung gerbang utama, terlihat sebuah monumen berwarna putih dan patung burung Garuda berwarna hitam di kejauhan. Monumen ini merupakan titik utama dari keseluruhan kompleks pemakaman ini. Monumen ini terdiri dari 5 tugu tunas yang tumbuh dan hidup, melambangkan perjuangan bangsa Indonesia yang tidak mengenal henti, patah tumbuh hilang berganti. Selain itu, monumen ini difungsikan sebagai tempat peletakan karangan bunga pada saat diadakan upacara. Sedangkan burung Garuda melambangkan lambang negara kesatuan berdasarkan Pancasila sebagai pemersatu, penegak kedaulatan dan keutuhan bangsa Indonesia. Berhubung menjelang upacara kenegaraan peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025, area di sekitar monumen ini sudah disterilkan dari pengunjung. Dengan demikian, kami pun tidak mendapatkan izin dari pengelola untuk mendokumentasikannya. Oke guys, karena video ini masih berhubungan dengan peristiwa G30 SPKI tahun 1965, kami pun berziarah ke makam pahlawan revolusi. Lokasinya tidak terlalu jauh dari pintu masuk, tepatnya berada di Blok E, nomor 79 hingga 83 untuk yang beragama Islam. Dimulai dari makam Jenderal Ahmad Yani nomor 79, makam Letnan Jenderal Raden Suprapto nomor 80, makam Letnan Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono nomor 81, makam Letnan Jenderal Siswondo Parman nomor 82, dan terakhir makam Mayor Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo nomor 83. Ada hal unik mengenai makam para pahlawan revolusi ini guys. Kalau kalian perhatikan, makam para pahlawan revolusi area makamnya dikelilingi paving blok semen. Dimulai dari makam Jenderal Ahmad Yani hingga makam Maijen Sutoyo, di mana kelima makam tersebut di paving blok menjadi satu. Hal ini berbeda dengan makam-makam lain yang tidak menggunakan paving blok di sekeliling area makamnya. Selanjutnya kami akan mengajak kalian bergeser ke pemakaman umat Kristen. Di sini kami menziarahi makam pahlawan revolusi lainnya yang berada di Blok B. Di blok ini terdapat 3 pahlawan revolusi, dimulai dari makam Mayor Jenderal Donald Ishak Panjaitan nomor 75, makam Kapten Pierre Tendean nomor 76, dan terakhir makam Ajun Inspektur Polisi 2 atau Aibda Karel Satsui Tubun nomor 73. Selain makam pahlawan revolusi, di sebelah makam Kapten Pierre Tendean terdapat makam keponakan dari Maijen DI Panjaitan, yaitu Albert PH Naiborhu, berusia 24 tahun yang tewas tertembak saat peristiwa G30 SPKI di rumah Maijen DI Panjaitan. Keempat makam di atas tadi semuanya juga di paving blok, sama seperti makam pahlawan revolusi sebelumnya. Setelah berziarah ke makam para pahlawan revolusi, kami pun berkesempatan mengelilingi area TMPN Utama Kalibata dengan menggunakan mobil khusus. Mobil ini disediakan pihak pengelola untuk memberikan kenyamanan bagi peziarah dan tidak dipungut biaya alias gratis ya guys. Nah, itu tadi sedikit cerita kunjungan kami saat berziarah ke Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata.
tempat peristirahatan terakhir para pahlawan pejuang kemerdekaan dan tokoh-tokoh penting bangsa Indonesia. Berikut beberapa hal unik dan menarik yang perlu kalian ketahui terkait TMPN Utama Kalibata yang kami rangkum dalam infografis. Sekian dulu dari kami, terima kasih sudah menonton, semoga tayangan ini bermanfaat dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share konten-konten kami. Sampai ketemu di video selanjutnya ya guys, bye-bye.